Baik, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS. Nah, namun sebelum kelompok kami menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau melakukan pengujian normalitas menggunakan aplikasi SPSS, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan kegunaan dari uji normalitas tersebut. Nah, uji normalitas Kolmogorov Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik, di mana uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini kelompok kami juga sudah memiliki beberapa data. Nah, data-data ini akan kita ujikan satu persatu menggunakan aplikasi SPSS. Namun sebelum kita langsung ke pengujiannya, agar kita lebih mudah untuk melakukan pengujian normalitasnya, data-data ini kita pindahkan terlebih dahulu ke Excel. Nah, di sini kelompok kami juga sudah memindahkannya ke Excel, yaitu sudah ada data 1, data 2, dan data 3. Nah, di mana kami akan mengujikan terlebih dahulu data 1. Nah, pada data 1 terdapat 9 data penelitian, di mana terdapat 2 kelas, yaitu kelas eksperimen yang terdiri dari pretest dan posttest, dan kelas kontrol yang terdiri dari pretest dan posttest juga. Nah, sebelum melakukan uji normalitas, kita perlu memberikan kode kelas pada masing-masing data tersebut. Nah, di sini kelompok kami juga sudah menuliskan kode kelasnya untuk data 1, di mana kode kelas 1 yang diberikan pada nilai pretest pada kelas eksperimen, dan kode kelas 2 kita berikan pada nilai post test pada kelas eksperimen, kode 3 kita berikan pada pretest pada kelas kontrol, dan kode 4 pada post test kelas kontrol. Baik, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah kita buka. Langsung saja kita ke data variable view. Nah, pada nama kita tuliskan hasil. Pada baris pertama kita tuliskan hasil. Kemudian pada kolom nama baris kedua kita tuliskan kelas. Kemudian pada desimal kita tuliskan 0 karena pada penelitian data hari ini itu tidak ada yang bersifat desimal. Kemudian pada label kita berikan nama. Pada baris pertama itu kita beri nama hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Kemudian pada kolom label baris kedua kita beri nama kelas. Nah, pada false baris kedua kita masukkan kode kelas serta nama pada labelnya. Nah, di sini pada false ini kita berikan kode kelas, di mana kode kelas 1 kita beri nama pretest eksperimen. Kemudian kita add. Nah, kode kedua kita beri nama posttest
tes eksperimen. Kita add kode 3, kita beri nama pretest control. Kemudian kita add juga, kita berikan kode keempat yaitu post test control. Nah, kita add. Nah, kalau ketika sudah semuanya kita beri kode kelas serta nama, kemudian kita checklist atau klik OK. Nah, di sini sudah semuanya. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, di sini sudah terdapat dua kolom, yaitu kolom hasil dan kolom kelas. Nah, di mana pada kolom hasil ini kita masukkan data-data dari nilai pretest, post-test pada eksperimen, dan data pretest dan post-test pada kelas kontrol. Kemudian pada kolom kelas ini kita masukkan kode kelasnya. Nah, langsung saja kita ke aplikasi Excel-nya, kita cari data pertama yaitu pretest eksperimen. Nah, kita blok, kemudian kita copy, kita pindahkan ke SPSS ke kolom hasil. Nah, kemudian kita juga pindahkan kode kelasnya, kita copy, masukkan kode kelasnya. Kemudian data yang kedua yaitu post test eksperimen, kita masukkan di sini. Kemudian kode kelasnya juga, yaitu kode kelasnya adalah 2, kita copy, kita pindahkan pada kolom kelas. Kemudian data ketiga yaitu pretest control, kita copy, pindahkan ke kolom hasil. Dan kode kelasnya juga, yaitu kode kelasnya adalah 3, kita copy, pindahkan ke kolom kelas. Nah, kemudian data yang terakhir itu ada data post test control, kita copy, kita pindahkan ke kolom hasil, copy, kemudian kode kelasnya juga kita pindahkan ke copy, masukkan ke kolom kelas. Nah, kita ke data view, di mana pada data view ini sudah terdapat dua kolom, yaitu kolom hasil dan kolom kelas. Di mana pada kolom hasil ini kita akan masukkan data dari pretest dan post test pada kelas eksperimen, dan data pretest dan post test pada
kelas kontrol. Nah, pada kelas ini, kolom kelas ini kita akan masukkan kode kelasnya. Nah, langsung saja kita ke Excel, kita cari data pretest pada eksperimen terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke hasil, kemudian kita copy juga kode kelasnya, kita pindahkan ke hasil. Nah, kemudian kita juga masukkan data post test pada eksperimen, kita copy, pindahkan ke sini. Data dengan kode kelasnya yaitu 2. Kemudian data yang ketiga yaitu pretest pada kelas kontrol, kita copy juga, pindahkan ke kolom hasil, kita juga pindahkan kode kelasnya yaitu 3, kita copy, kita pindahkan ke di sini ke kolom kelas, pindahkan ke kolom kelas, kemudian data post test juga pada kelas kontrol kita pindahkan juga, kita masukkan di sini, kita dengan kode kelasnya juga, dimana kode kelas dari post test kontrol itu adalah 4. Maaf, nah kita copy, kita masukkan ke kelas, kita paste. Nah, ketika sudah semua data kita masukkan ke kolom hasil dan kita berikan kode pada kolom kelas, maka langkah selanjutnya itu kita save terlebih dahulu data ini, yaitu dengan mengklik file. Nah, kita klik file, kemudian kita klik save as. Nah, kita klik save as, yaitu dengan kemudian kita beri nama pada data ini yaitu uji normalitas data 1. Kita save. Nah, setelah kita save, kita close saja ini dengan no. Nah, karena ini sudah kita save, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita cari nilai output dari data yang kita masukkan, dengan tujuan untuk mengecek nilai data yang kita masukkan itu bersignifikasi normal atau tidak, atau berdistribusi normal atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya kita mengklik analyze. Nah, setelah klik analyze, kita klik descriptive statistik, kita klik, kemudian explore. Nah, kita klik explore, kemudian hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent, kemudian kelas ini kita pindahkan ke faktor. Nah, kemudian setelah kita pindahkan, kita klik plot. Nah, kita klik plot, kemudian checklist normality plot with test. Nah, kita checklist atau centang. Setelah itu kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, tunggu beberapa saat, data yang kita masukkan akan keluar hasilnya. Kita perbesar. Nah, hasilnya ini sudah keluar. Nah, di mana pada hasil ini ada test of normality. Nah, dari test of normality ini sudah kita dapatkan nilai signifikasinya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa signifikasi dari data yang kita masukkan itu berdistribusi normal atau tidak? Nah, kembali kita ke catatan tadi yang pertama saya jelaskan pada pengambilan dasar keputusan, pengambilan dasar keputusannya. Nah, di sini pada dasar pengambilan keputusan ini sudah dijelaskan jika nilai signifikasi
lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, kembali kita ke hasil data yang kita masukkan tadi. Nah, di sini sudah dapat kita lihat nilai signifikasinya, yaitu pada pretest eksperimen data signifikasinya adalah 0,080, di mana 0,080 ini lebih besar dari 0,5. Jadi dapat dikatakan nilai dari signifikasi pretest eksperimen ini bersifat berdistribusi normal. Kemudian pada post test eksperimen nilainya yaitu nilai signifikasinya itu juga lebih besar dari 0,05 di mana nilai signifikasinya itu 0,200 yang berarti nilai signifikasinya berdistribusi normal. Kemudian data yang ketiga juga pada data pretest kontrol juga nilainya lebih dari 0,05 maka nilai signifikasi atau berdistribusi normal. Kemudian data yang keempat itu juga sama, post test kontrol nilainya juga lebih besar dari 0,05 maka nilai signifikasinya berdistribusi normal, di mana nilai dari signifikasi pada post test kontrol itu 0,142. Nah, dari tes yang kelompok kami lakukan tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa nilai dari data 1 yang terdiri dari dua kelas, yaitu pada kelas eksperimen ada nilai pretest dan post test, dan pada kelas kontrol juga terdapat nilai pretest dan post test berdistribusi normal. Nah, karena kita sudah dapatkan data pada hasil pada data 1, kemudian kita akan ujikan data ini pada stop dulu. Nah, jadi seperti itu cara menghitung normalitas pada data 1. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara menghitung normalitas pada data 2. Di mana pada data 2 ini terdapat dua tabel, yaitu tabel 1 terdiri dari dua kelas dan tabel 2 yaitu sama terdiri dari dua kelas, tapi yang tabel 2 ini lebih sama ke pada data 1. Nah, di sini tabel pertama itu beda dengan data 1. Jadi pada data 2 ini kami akan mengujikan terlebih dahulu data satunya. Nah, seperti yang pada data 1, pada tabel data 2, pada tabel 1 ini kita akan pindahkan terlebih dahulu ke Excel agar kita lebih mudah untuk menghitung normalitasnya nanti. Nah, langsung saja kita ke Excel, kita pindahkan ke Excel. Nah, di sini kami sudah memindahkan ke Excel data-datanya, di mana pada data 2 tabel 1 itu terdapat dua kelas, yaitu bakat numerik terdiri dari 9 data, dan bakat pada kelas hasil belajar itu terdapat 9 data juga. Setelah kita dapatkan dan kita pindahkan ke Excel, maka kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita copy terlebih dahulu data ini, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini, ke kolom pertama, pindahkan, kemudian data 2 pada hasil belajar kita pindahkan juga ke SPSS-nya, ke par yang kedua. Nah, kan? Nah, sini sudah. Setelah kita kopikan, kita ke data variable view. Nah, kita ke data variable view, pada name, pada nama kita tuliskan X. Kita tuliskan X pada baris pertama.
Kemudian pada baris kedua kita tuliskan Y. Terus kemudian pada desimal kita tuliskan 0 karena seperti data yang tadi saya jelaskan itu, karena pada data ini tidak ada data yang bernilai desimal. Kemudian pada label kita beri nama pada baris pertama yaitu bakat numerik. Kemudian pada baris kedua kita beri nama hasil belajar. Nah, kemudian karena sudah semua, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah terdapat kolom X dan kolom Y. Kemudian sebelum kita mencari nilai signifikasinya, kita harus mencari nilai residua. Nah, dari residua data variabel tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai dari residuanya, yaitu kita bisa menggunakan cara yaitu klik analyze, kemudian kita klik regression. Nah, ini klik regression, kemudian klik linear, kemudian bakat numerik ini X ini kita pindahkan ke independen. Hasil belajar ini kita pindahkan ke dependen. Nah, kemudian kita save, kita klik unstandardized. Nah, kita klik checklist, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, akan keluar data seperti ini. Jadi kita close saja. Kemudian kita close, kita klik no. Nah, ini sudah kita dapatkan residuanya, dimana pada tabel yang ketiga, kolom ketiga ini akan muncul tersendiri yaitu res_1. Nah, residua inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikasinya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita klik analyze lagi, analyze kembali, kemudian kita cari non parametric text. Nah, kita klik non parametric text, kemudian kita klik legation dialog, kita klik, kemudian kita klik one sample k strip s. Nah, kita klik ini. Nah, karena kita menggunakan residua, jadi kita klik residua, kita pindahkan ke test variable. Nah, setelah kita pindahkan ke test variabelnya, kita klik atau checklist normal. Setelah kita checklist normal, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini, text box seperti ini. Jadi nah, data seperti inilah yang nantinya akan bernilai atau kita gunakan untuk mencari atau mengetahui apakah nilai dari signifikasi dari data yang kita ujikan itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi kita kembali ke catatan kecil tadi. Nah, di sini yaitu pada dasar pengambilan keputusan itu, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, kembali ke hasil yang tadi yang kita dapatkan. Nah, di sini pada one sample kolomograph Smirnov test, di sini itu terdapat signifikasinya itu 0,015. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari data 2 tabel 1, nilai signifikasinya itu berdistribusi normal, karena nilai dari signifikasi pada data
2 tabel 1 itu lebih besar dari 0,05, di mana nilai signifikasinya itu 0,015. Jadi dapat disimpulkan bahwa data 2 tabel 1 bersignifikasi atau nilai signifikasinya berdistribusi normal. Nah, jadi begitulah cara mencari nilai normal, menghitung normalitas data 2 pada tabel 1. Kemudian kami lanjutkan ke menghitung normalitas pada data 2 tabel 2, di mana pada tabel 2 ini sama seperti pada data 1, yaitu terdiri dari 2 kelas, eksperimen dan kontrol. Di mana pada eksperimen itu terdapat pretest dan posttestnya, dan kontrol itu terdapat pretest dan posttestnya. Nah, langsung saja kita pindahkan data ini ke Excel agar kita lebih mudah untuk menghitung normalitasnya nanti. Baik, langsung saja kita pindahkan ke Excel. Nah, di sini sudah kita pindahkan ke Excel. Ini nilai dari data 2 pada tabel 2. Nah, data ini sama seperti yang pada kolom pada data 1 tadi yang kita ujikan, itu kita perlu memberi kelas pada data-data ini. Nah, kita akan memberikan kode kelasnya. Di sini sudah sama seperti yang tadi pada pretest eksperimen kita berikan kode kelas 1, dan pada posttest eksperimen kita berikan kode 2, dan pada pretest kontrol kita berikan kode 3, dan pada posttest kontrol kita berikan kode 4. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya, karena data serta kode kelas sudah kita dapatkan. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita ke variable view seperti yang tadi. Di sini nama kita berikan pada nama kita berikan data view, kita berikan hasil, kita tuliskan pada nama, kita tuliskan hasil. Di sini kita tuliskan hasil pada kolom pertama, kolom baris pertama kita tuliskan hasil. Kemudian pada kolom baris kedua, pada kolom pertama baris kedua kita tuliskan kelas. Nah, kemudian pada desimal kita tuliskan 0 karena tidak ada angka pada data ini yang bersifat desimal. Kemudian pada label kita berikan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa. Kemudian pada baris kedua kita tuliskan kelas. Nah, pada false sama seperti yang tadi, kita berikan kode kelas dan namanya. Nah, pada kode kelas pertama kita tuliskan nama, yaitu pretest eksperimen, yaitu add. Kode kelas 2 kita berikan nama posttest eksperimen, kita add. Yang ketiga yaitu kita berikan nama pretest control, kita add. Yang keempat itu kita beri nama posttest control. Nah, ketika sudah semua, kita seperti yang pada data 1 tadi, yaitu langsung kita klik checklist OK. Nah, sudah terlihat datanya. Nah, kemudian kita kembali ke variable view. Nah,
kita masukkan data pada kolom hasil ini, kita masukkan data dari pretest, post-test pada eksperimen, dan pretest pada post-test pada kontrol. Dan pada kelas ini kita masukkan kode seperti yang data satu tadi. Pada data satu tadi. Baik, langsung saja kita masukkan pretestnya. Kita copy. Kita masukkan di sini. Kemudian kodenya juga kita masukkan pada pretest eksperimen, itu kodenya itu ada 1, kita masukkan di sini. Kemudian pada post test, nilai post test eksperimennya kita juga masukkan di sini. Kemudian kita masukkan kodenya, yaitu kodenya adalah 2, kita masukkan. Kita masukkan kodenya adalah 2, kita masukkan di sini. Kemudian data pretest kontrolnya kita juga kopikan, kita masukkan ke di sini ke tab kolom hasil. Kemudian kita masukkan juga kode kelasnya yaitu 3, kopikan, kita masukkan di sini. Kemudian data yang keempat itu ada post test control. Kita copy post test controlnya, kita copy, kita masukkan ke hasil, kita paste. Kemudian kita masukkan juga kode kelasnya, kita copy, kita masukkan kode kelasnya di sini. Nah, kita paste. Nah, ketika sudah semua, kita masukkan baik dari nilai post test dan pretest kontrol serta eksperimennya serta kode kelasnya. Kemudian sama seperti tadi, kita akan mencari signifikasinya. Kita akan mencari kita save terlebih dahulu ya. Kita save, yaitu kita klik file, save as seperti yang tadi. Kita kasih nama yaitu uji normalitas data 2 tabel 2. Nah, kita save. Kemudian akan keluar data seperti ini. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, kita close saja ini. Kita close no. Nah, setelah kita close, kemudian kita akan mencari nilai output dari data yang kita masukkan dengan tujuan untuk mengecek nilai data yang kita masukkan itu bersignifikasi normal atau tidak. Nah, kita klik analyze, kemudian kita ketik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Nah, kita klik explore karena kemudian hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent. Kemudian kelas ini kita pindahkan ke factor list. Nah, ketika sudah kita pindahkan, maka kita klik plot. Nah, di sini kita klik plot, kita checklist normality plot with test. Nah, kita checklist. Setelah kita checklist, kemudian kita klik continue. Kemudian setelah kita klik continue, kita klik OK saja. Nah, maka akan keluar data seperti ini. Kita tunggu sebentar, masih loading. Jadi akan keluar datanya, yaitu di sini ada test of normality. Nah, sama seperti pada data yang satu tadi, yaitu di sini kita akan mencari nilai signifikasi tersebut apa berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita kembali ke catatan yang tadi. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.
Maka kita lihat hasil yang kita dapatkan tadi di sini di test of normality. Nah, pada test of normality ini sudah terdapat nilai dari signifikasi pre-test eksperimen, post-test eksperimen, pre-test control, dan post-test control. Nah, pada pre-test eksperimen ini nilai signifikasinya adalah 0,080, di mana nilai 0,080 ini lebih besar dari 0,005. Jadi dapat dikatakan nilai pre-test eksperimen signifikasi atau berdistribusi normal. Kemudian pada post test eksperimen itu nilai signifikasinya adalah 0,2000, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dikatakan nilai post test eksperimen dari tes normality eksperimen itu, post test eksperimen itu bersignifikasi atau berdistribusi normal. Kemudian pada pretest control juga sama, nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Dan pada post test control juga sama, nilainya lebih besar dari 0,05 dan dapat dikatakan berdistribusi normal. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan atau kami simpulkan bahwa dari data yang kita teskan itu kita dapat simpulkan bahwa nilai dari data tabel 2 itu nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 dengan residual bersifat berdistribusi normal. Jadi pada data tabel 2 itu berdistribusi normal. Nah, jadi seperti itulah cara menghitung normalitas pada data 2 pada tabel 1 maupun tabel 2. Jadi kami akan lanjutkan ke soal yang nomor 3, yaitu pada data 3 itu. Nah, pada soal nomor 3 ini kami akan menjelaskan tentang menghitung normalitas dan homogenitasnya. Nah, di sini kelompok kami juga sudah menyediakan data-data seperti di sini seperti yang kalian lihat di sini sudah ada 2 data, yaitu pada tabel 1 itu terdapat data bakat numerik dan hasil belajar, dan pada tabel 2 yaitu ada eksperimen dan kontrolnya. Nah, pertama kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung normalitas pada bakat numerik hasil belajar pada tabel 1 dan pada tabel 2 pada eksperimen dan kontrolnya. Kemudian setelah itu baru kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung homogenitasnya. Baik, langsung saja karena tadi sudah hampir sama cara-caranya seperti data 1 dan data 2. Di sini kami akan pindahkan terlebih dahulu data tabel 1 dan tabel 2 itu ke Excel. Nah, setelah kita pindahkan baru kita dapat mencari normalitasnya. Baik, langsung saja kita ke tabel pertama terlebih dahulu. Kita pindahkan ke Excel. Nah, di sini saya sudah pindahkan ke Excel, yaitu di sini terdapat bakat numerik, yaitu terdiri dari 9 data, dan hasil belajar itu terdiri dari 9 data. Nah, setelah kita dapatkan ini, lalu kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita copy terlebih dahulu. Ini kita kembalikan. Terlebih dahulu. Nah, kemudian kita kopikan ini kita pindahkan ke
data ke aplikasi SPSS-nya. Seperti caranya itu hampir sama seperti cara yang data 2 tabel 1 ya. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita data yang kedua juga hasil belajarnya kita copy. Pindahkan di sini ke var yang kedua. Nah, setelah kita dapatkan, kemudian kita pindah ke variable view. Nah, di sini kita tuliskan X sama seperti pada data 2 tabel 1 tadi, X, kemudian ini Y. Kemudian pada desimal itu kita nolkan karena sama, tidak ada seperti data yang tadi, tidak ada yang bersifat desimal. Kemudian pada label itu kita beri nama pada baris pertama itu bakat numbrik, bakat. Kemudian pada baris kedua yaitu hasil belajar. Nah, hasil belajar. Kemudian nah sudah. Jadi kita langsung kembali ke data view. Nah, kembali ke data view. Kemudian sebelum kita mengetahui data signifikasinya, kita harus mencari nilai residua dari dua data variabel yang kita masukkan tadi. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai dari residuanya, kita dapat menggunakan cara yaitu klik analyze. Kita cari regression, kemudian kita klik linear. Nah, di sini kita pada bakat numbrik ini kita pindahkan ke independen, dan hasil belajar ini kita pindahkan ke dependen. Nah, setelah kita pindahkan, kemudian kita klik save, ya, kemudian kita checklist unstandardized. Di sini kita checklist, kemudian kita sudah checklist, kemudian kita klik continue. Kemudian setelah kita klik continue, kita checklist OK. Nah, maka akan muncul tabel seperti ini. Jadi text box seperti ini kita dapat close saja. Kemudian kita klik no. Nah, kita sudah dapatkan nilai residuanya. Nah, di sini sudah muncul kolom tersendiri yaitu dengan nama res_1. Nah, kolom inilah yang nantinya kita akan gunakan untuk mencari nilai signifikasi pada data yang kita masukkan tadi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita klik kembali ke klik analyze, kemudian kita klik non parametric text, kita klik, kemudian kita cari legacy dialog. Nah, kemudian kita klik one sample strip S. Nah, kita klik. Kemudian karena kita menggunakan residua untuk mencari nilai signifikasinya, maka kita klik unstandardized ini residua, kemudian kita pindahkan ke test variable. Nah, kita pindahkan, kemudian kita klik normal. Setelah kita klik normal, baru kita klik OK. Nah, kita klik OK, tunggu sebentar, maka datanya akan muncul data seperti ini. Nah, one sample colomograph Smirnov test. Nah, di sini merupakan data yang nantinya akan kita gunakan untuk mengetahui apakah nilai signifikasi dari data yang kita masukkan itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita kembali ke catatan yang pertama yaitu dari dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini pada dasar pengambilan keputusan dijelaskan bahwa jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka nilai residua berdistribusi normal, dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai residua tidak berdistribusi normal. Nah, kita kembali ke data yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini kita dapatkan one sample colomograph Smirnov test. Nah, di sini ini adalah nilai dari signifikasinya. Nah, pada data yang kita masukkan nilai signifikasinya adalah 0,197. Jadi 0,197 ini merupakan atau lebih besar dari 0,05. Jadi nilai signifikasi pada data yang kita masukkan itu dapat
bersignifikasi atau berdistribusi normal. Dengan dapat disimpulkan bahwa data 3 pada tabel 1 itu nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 dengan dapat dikatakan berdistribusi normal. Jadi data yang ini merupakan data yang berdistribusi normal. Nah, jadi seperti itulah cara menghitung dari nilai normalitasnya. Nah, kemudian kami lanjutkan ke cara selanjutnya, yaitu cara menghitung homogenitas. Nah, sebelum kami menjelaskan bagaimana cara menghitung dari nilai homogenitasnya, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu homogenitas dan dasar pengambilan keputusannya. Nah, di sini uji homogenitas pengertiannya yaitu uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berhasil dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Di mana pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain. Misalnya itu t-test dan ANOVA. Nah, pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berhasil dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nah, adapun dasar keputusan pengambilan dari dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas ini, yaitu yang pertama, jika nilai signifikasi itu lebih besar dari 0,05 maka distribusi data homogen. Kemudian jika nilai signifikasi yaitu kurang dari 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak homogen. Nah, di sini seperti data yang kita sudah sediakan tadi, kelompok kami sediakan tadi, di sini ada dua data yaitu tabel 1 dan tabel 2. Nah, di sini kami akan mengujikan terlebih dahulu pada tabel 1, itu bakat numerik dan hasil belajar. Nah, sebelum kita ke aplikasi SPSS-nya, kita akan pindahkan terlebih dahulu nilai data ini ke Excel agar kami lebih mudah untuk melakukan pengujian nilai homogenitasnya. Nah, kita kepindahkan. Nah, di sini saya sudah pindahkan, yaitu 6 bakat numerik terdiri dari 9 data dan bakat hasil belajar terdiri dari 9 data. Nah, sebelum kita ke aplikasi SPSS-nya, di sini kita juga membutuhkan kode kelas yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk bakat numerik kami berikan kode kelasnya yaitu kode kelas 1 dan hasil belajar kami berikan kode kelas 2. Nah, karena kode kelas dan data sudah kami pindahkan ke Excel, jadi langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kami buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita akan pada kolom pertama kita masukkan data dari bakat numerik. Nah, kita copy bakat numerik ini, kita kopikan, kita masukkan pada varian pertama ini, kolom pertama. Kemudian kita juga masukkan kode kelasnya. Kode kelasnya ini adalah 1. Kita masukkan di sini. Kode kelasnya adalah 1. Kemudian untuk data yang kedua yaitu hasil belajar, kita copy juga. Kita masukkan ke area pertama. Kita masukkan di sini. Kemudian kita juga copy kode kelasnya yaitu 2.
kita masukkan di sini ya. Nah, setelah data dari hasil belajar dan bakat numerik ini kita masukkan serta sudah diberikan kode kelas, maka langkah selanjutnya kita menuju variable view. Nah, pada variable view ini kita di kolom nama pada baris pertama kita isi X, kita beri nama X, dan kolom nama baris kedua kita beri nama Y. Kemudian di desimal seperti data-data sebelumnya, karena tidak ada yang desimal maka kita kosongkan. Pada label kita beri nama bakat numerik. Kemudian baris kedua kita beri nama hasil belajar. Nah, di pulse ini kita setting dengan kode kelasnya juga. Kode kelas pertama yaitu 1 dengan nama bakat numerik. Kemudian kita add di kode kelas kedua itu hasil belajar. Nah, kita add. Nah, setelah itu kita checklist, klik OK. Nah, setelah kita setting, kita kembali ke data view. Nah, kita sudah dapatkan kolom X ini merupakan nilai dari bakat numerik dan hasil belajar. Kemudian yang di kolom Y ini merupakan kode kelasnya. Nah, ketika sudah kita dapatkan, maka kita dapat cari nilai homogennya. Bagaimana cara mencari nilai homogennya? Yaitu kita klik analyze, kemudian kita cari component mains. Nah, di sini kita klik, kemudian kita cari one way innova, klik. Nah, kita pindahkan bakat numerik ini ke dependent. Kita pindahkan dependent, kemudian hasil belajar kita pindahkan ke vektor. Nah, kemudian setelah kita pindahkan, kita klik option. Nah, di sini kita klik homogeneity of variance text. Nah, kita checklist, kemudian setelah kita checklist, kita klik continue, kemudian kita checklist OK. Ketika kita tinggal tunggu data. Nah, di sini sudah muncul datanya, yaitu test of homogeneity of variance. Nah, di sini data inilah yang nanti kita gunakan untuk mengetahui apakah dari data yang kita masukkan itu bersifat homogen atau tidak. Nah, seperti kita kembali ke catatan kecil tadi, di sini pada dasar pengambilan keputusan mengatakan bahwa jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka distribusi data itu homogen. Kemudian jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Maka kita lihat hasil data yang kita peroleh. Nah, pada hasil data ini kita peroleh bahwa nilai signifikannya itu 1,45 untuk nilai bakat numerik, dan nilai untuk hasil belajarnya itu 0,148. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari data yang kita masukkan itu lebih besar dari 0,05. Maka nilai yang kita masukkan itu berdistribusi data yang homogen. Karena nilai yang kita dapatkan itu lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai yang kita dapatkan itu bersifat distribusi homogen. Nah, jadi seperti itulah cara menghitung normalitas pada tabel 3, tabel 1 pada data 3. Nah, kemudian kami lanjutkan untuk cara menghitung normalitas pada tabel 2, yaitu
eksperimen pada pretest posttest dan kontrol pada pretest dan posttest. Nah, di sini caranya itu hampir sama dengan, bukan hampir sama ya, sama caranya dengan data 1 dan data 2 pada tabel 2, yaitu kita pindahkan terlebih dahulu data ini ke Excel. Nah, baik, langsung saja kita pindahkan ke Excel. Nah, kita sudah pindahkan ke Excel. Di sini sudah terdapat nilai pretest dan posttestnya pada kelas eksperimen, dan pada kelas kontrol juga terdapat pretest dan posttestnya. Nah, setelah kita pindahkan, kita akan memberikan kode kelas. Nah, kode kelasnya itu sama, yaitu 1 kita berikan pada pretest pada eksperimen, dan kode 2 kita berikan pada posttest kelas eksperimen, dan kode 3 itu kita berikan pada pretest kontrol, dan pada kode 4 kita berikan pada posttest kontrol. Nah, karena data dan kode kita sudah dapatkan, jadi kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita langsung ke variable view. Nah, pada variable view kita beri nama yaitu hasil. Kita baris pertama, kolom pertama, pada kolom nama itu hasil. Kemudian baris kedua, pada kolom nama itu kita berikan kelas. Kemudian pada desimal itu kita nolkan karena tidak ada angka yang berdesimal. Kemudian pada label kita beri nama hasil belajar siswa pada baris pertama, siswa. Kemudian pada label baris kedua kita berikan kelas, nama kelas. Kemudian pada false di note ini kita masukkan kode dan beri nama. Nah, kode 1 kita beri nama pretest eksperimen. Kemudian kode 2 kita berikan nama posttest eksperimen. Kemudian kode 3 kita beri nama pretest kontrol. Kemudian kode 4 kita beri nama posttest kontrol. Nah, jika sudah semuanya kita beri nama, kita checklist oke. Dan kita kembali ke data view. Nah, kita kembali ke data view. Di sini sama seperti data 1 tadi, yaitu terdapat 2 kolom, yaitu kolom hasil dan kolom kelas. Nah, kolom hasil ini kita akan masukkan data-data dari pretest posttest pada kelas eksperimen dan pretest pada posttest pada kelas kontrol. Baik, dan pada kelas ini kita akan masukkan kode kelasnya. Kemudian langsung saja kita ke Excel, kita masukkan data pretest eksperimen terlebih dahulu. Kita copy ini, kita masukkan di sini, dan kita juga masukkan kodenya, yaitu kodenya adalah 1. Kita copy, kita masukkan. Kemudian data posttest pada eksperimen kita copy juga, kita masukkan di sini. Kemudian kodenya juga kita masukkan. Kemudian data pretest pada kontrol kita masukkan juga, kita copy, kita masukkan di sini pada hasil.
Dan kita juga masukkan kodenya, di mana kodenya itu adalah 3. Kita copy, masukkan di sini di kelas. Kemudian kita juga masukkan nilai post test kontrolnya, kita kopikan, kita masukkan di sini pada hasil. Kemudian kita juga masukkan kode kelasnya yaitu 4 pada kolom kelas. Masukkan pada kolom kelasnya. Nah, ketika sudah semuanya baik hasil dan kode kelasnya kita masukkan, maka kita dapat menyimpannya terlebih dahulu. Kita save, kita pilih file, save as, kita kasih data, nama uji normalitas data 3 tabel 2. Kita save dan akan muncul data seperti ini. Maka kita dapat close saja dan klik no. Kemudian karena sudah semuanya, jadi langkah selanjutnya itu kita klik analyze untuk mencari nilai output, yang dimana nantinya kita akan gunakan untuk mengetahui nilai data yang kita masukkan itu bersignifikasi normal atau tidak. Caranya yaitu klik analyze, kita descriptive statistic, kemudian klik export, kemudian kita pindahkan hasil belajar ini ke dependent, kelas ini ke factor list. Kemudian setelah kita pindahkan, kemudian kita klik plot, kita checklist normality plot, kita checklist, kita continue. Setelah itu kita klik OK saja. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya sudah keluar. Nah, jadi kita cari test of normality. Jadi ini data inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari atau untuk mengetahui apakah nilai signifikasi ya data yang kita masukkan itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita kembali ke catatan kecil tadi yang di sini mengatakan pada dasar pengambilan keputusan itu mengatakan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Baik, kita kembali ke hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, pada hasil yang kita dapatkan pada test of normality ini, pada pretest eksperimen, kita dapatkan nilai signifikasinya itu 0,2000. 0,200. Jadi karena 0,200 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa signifikasi dari pretest eksperimen ini berdistribusi normal. Kemudian untuk data yang kedua, post test eksperimen ini juga memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan nilai signifikasi dari post test eksperimen ini berdistribusi normal. Kemudian data yang ketiga juga pada pretest kontrolnya juga sama, itu berdistribusi normal, serta pada post test kontrol juga sama berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan pada data 3 tabel 2 kita dapat simpulkan bahwa nilai dari data 3 pada tabel 2 ini memiliki nilai signifikasi yang berdistribusi normal. Jadi nilai dari data 3 tabel 2 ini berdistribusi normal. Jadi seperti itulah cara mengecek atau mencari normalitas pada data variabel. Jadi itu cara menghitung homogenitas pada tabel 1 pada data ketiga. Kemudian selanjutnya kami akan lanjutkan yaitu cara menghitung homogenitas pada tabel 2 data dari data ketiga. Nah, di sini ini sudah ada datanya,
maka akan kita pindahkan terlebih dahulu ke Excel agar kita lebih mudah untuk mencari homogenitasnya. Jadi kita langsung saja pindahkan ke Excel. Nah, di sini sudah ada nilainya. Ini merupakan nilai dari data tabel kedua. Nah, jadi untuk data ini kita memerlukan kode kelasnya. Nah, di sini juga sudah kami sediakan kode kelasnya, yaitu satu untuk pretest eksperimen, dan kode 2 untuk post test eksperimen, kode 3 untuk pretest kontrol, dan kode 4 itu untuk post test kontrol. Nah, langsung saja, karena data sudah lengkap dan kode kelas sudah ada, kita langsung saja menuju ke SPSS-nya. Nah, di sini seperti tadi kita menuju ke ke variable view. Untuk nama itu kita berikan nama pertama itu hasil, kedua itu kelas, kemudian di desimal kita nolkan karena tidak ada data yang data yang desimal kita nolkan. Kemudian pada label kita beri nama, pada baris pertama itu hasil belajar siswa, kemudian pada label ini kita beri nama kelas. Ya, kelas. Nah, kemudian di pause ini kita beri kode pertama itu 1 untuk pretest eksperimen ya, eksperimen kita add. Kemudian kode 2 kita berikan kepada post test eksperimen kita add. Kemudian kode 3 kita berikan pada pretest untuk kontrol. Kemudian kode 4 kita berikan pada post test kontrol. Jadi kita add. Nah, setelah semuanya kita checklist oke. Nah, ini sudah sama. Jadi kita kembali ke data view. Nah, di sini hasil itu merupakan kita masukkan data-data dari pretest dan post test dari kelas eksperimen dan kontrol. Kemudian kelas ini kita masukkan kode kelasnya. Nah, langsung saja kita kembali ke Excel. Kita masukkan data pretest untuk eksperimen terlebih dahulu. Kelas eksperimen kita copy, kita pindahkan di sini, kita paste. Kemudian kita juga masukkan kode kelasnya, yaitu 1. Kita masukkan di sini. Kemudian post test untuk ininya, untuk eksperimennya kita masukkan juga. Di sini kita masukkan pada hasil. Kemudian kode kelasnya itu ada 2. Kita copy. Kita masukkan di sini. Kemudian data pretest untuk kontrol, pada kelas kontrol kita copy juga. Kita masukkan di hasil. Kita juga masukkan kode kelasnya yaitu 3. Copy, masukkan di sini. Nah, kemudian saya lanjutkan post testnya, kita copy, kita masukkan di sini. Kode kelasnya kita copy juga, kita masukkan di sini. Nah, ini sudah semua kita masukkan, maka kita dapat mencari nilai homogenitasnya. Nah, gimana caranya? Kita klik analyze seperti cara yang tadi, yaitu components. Kita klik, kemudian klik one way on Nova, kita klik, kemudian kita hasil belajar kita pindahkan ke dependent.
kelas kita pindahkan ke vektor, kita klik option, kita homogenitas of variance text. Nah, kita checklist. Setelah kita checklist, kita klik continue. Nah, setelah semuanya kita klik OK. Tinggal menunggu hasilnya keluar. Nah, jadi ini merupakan hasilnya. Nah, jadi ini merupakan hasil dari tes homogenitas dari data yang kita masukkan. Nah, di sini kita kembali ke catatan kecil kita tadi bahwa pada dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka distribusi data homogen. Kemudian jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Maka kita lihat hasil tes homogenitas tadi, kita lihat. Nah, hasilnya ini itu merupakan 0,093, 0,119, 0,126 dan 0,095. Dari data ini datanya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita teskan ini nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,5. Dengan kata lain, menyatakan bahwa distribusi data yang kita ujikan itu merupakan data yang homogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini yang kita ujikan ini merupakan data yang homogen. Baik, sekian dari video cara mencari nilai homogenitas serta normalitas dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun kekurangan dalam video, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Selamat siang dan semoga membantu.